dapat kita lihat di sebelah kiri saya gambar dari galame tersebut atau bentuk galame tersebut. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan bagaimana asal-usul nama galame tersebut. Nama galame ini sudah dituliskan di dalam buku budaya adat alam Minangkabau oleh Yulfian Azriel atau Yum AS. Yang menyebutkan ada dua versi kenapa makanan ini disebut dengan galame. Yang pertama yaitu karena dilihat dari sifatnya, dan yang kedua yaitu asal-usulnya. Nah, kalau misal dari sifatnya, galame itu bersifat galame atau gelemai atau berlemak. Bila dibawakan pada bubur, orang Minang menyebutnya dengan galeo atau kenyal. Sedangkan kalau dari asal-usulnya, galame ini merupakan singkatan dari gula amai atau gula mandeh. Nah, galame ini juga memiliki makna yang sesuai dengan filosofis masyarakat Minangkabau, yakni tagang bajelo-jelo kan dua badantiang-dantiang, yang artinya keras tapi penuh dengan kearifan dan kebijaksanaan, lunak tapi berprinsip tegas. Nah, selanjutnya yaitu bahan dalam pembuatan galame. Bahan dalam pembuatan galame ini pun kaya dengan filosofinya. Yang pertama yaitu ada kelapa. Kelapa ini dari ujung akarnya hingga pucuknya itu sangat bermanfaat. Yang pertama yaitu ada akarnya. Akarnya ini dapat digunakan sebagai obat. Batangnya dapat sebagai tonggak. Buahnya dapat digunakan sebagai bahan untuk dimasak. Sedangkan daunnya itu dapat dibakar atau dapat juga dibikin ketupat. Nah, yang kedua yaitu ada gula tebu. Gula tebu merah yang digunakan untuk membuat galame yang dikenal dengan rasa manisnya. Hal ini seakan mengibaratkan warga Payakumbuh yang terkenal dengan tutur kata manis, ramah pada siapa saja, suka menerima tamu. Maka tak heran kota ini juga terkenal dengan ayahnya janiah, ikannya jinak, buayo dagwa, putih panjagonyo, atau yang artinya airnya jernih, ikannya jinak, buaya bermulut putih yang menjaganya. Nah, dan bahan yang ketiga yaitu ada tepung ketan yang dipakai untuk membuat galame yang berasal dari tanaman padi pulut. Tanaman padi ini makin berisi makin menunduk. Ini menjadi cemeti bagi warga Payakumbuh agar senantiasa rendah hati. Ibarat pepatah Minang, kok tinggi indak melonjak, kok gadang indak melendo, atau kalau tinggi tidak melonjak, kalau besar tidak menabrak. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara pembuatan dari galame tersebut. Lamang merupakan makanan tradisional khas masyarakat Minangkabau. Lamang biasanya terbuat dari ketan atau biasa disebut puluy yang dimasak bersama santan dan dikemas dalam wadah berbentuk bambu. Nah, proses memasak lamang biasa disebut dengan kegiatan malamang. Malamang biasanya dilaksanakan pada hari-hari besar, contohnya saat akan memasuki bulan puasa, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, Barale, dan sebagainya. Nah, mungkin kita bisa bercerita sedikit terkait apa aja sih nilai kearifan dari proses malamang itu sendiri. Yang
Yang pertama yaitu nilai sosial. Nilai sosial dari tradisi melamang terutama terlihat dari adanya kerjasama atau kegotong royongan dalam pelaksanaannya dari awal hingga akhir. Tradisi melamang semakin memperkuat ikatan kekerabatan, solidaritas, dan simbol antara orang-orang yang sekerabat dan terkait dengan folk culture-nya, yaitu budaya Minangkabau. Selanjutnya yaitu nilai keagamaan. Terlihat dari waktu pelaksanaan tradisi yang dalam rangka peringatan Maulid Nabi menjelang bulan Ramadan atau bulan Malamang dan menyambut Lebaran Haji atau Lebaran Idul Fitri. Selanjutnya nilai historis. Nilai historis dari tradisi Malamang menunjukkan bahwa tradisi Malamang telah berlangsung lama atau beberapa abad silam semenjak agama Islam masuk ke Minangkabau. Lamang pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Burhanuddin Ulakan tahun 1646 sampai 1704 yang merupakan salah seorang penyebar atau pengajar agama di Minangkabau. Nah, ia mengenalkan makanan berlapiskan daun pisang dengan wadah berupa talang atau bambu pada masyarakat ketika berdakwah. Nah, selanjutnya nilai ekonomis. Nilai ekonomis dari Malamang tercermin dari dijadikannya makanan lamang tersebut sebagai sumber kehidupan atau mata pencarian dalam keluarga dan banyak ditemui di pasar-pasar tradisional di Sumatera Barat. Nah, selanjutnya bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat lamang. Yang pertama yaitu talang atau bambu. Jenis bambu untuk lemang ini adalah bambu talang yang dibentuknya harus lurus dan tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil dengan ruas bambu yang bagus. Maknanya di sini yaitu untuk menjadi diri yang berkualitas, kita harus menjalani kehidupan dalam pendidikan dan lingkungan yang baik. Selanjutnya yaitu santan, yaitu saripati dari buah kelapa dan kualitasnya sangat ditentukan oleh buah kelapa yang dipilih untuk dijadikan santan. Maknanya yaitu dilihat dari buah kelapa, segala komponennya dapat dimanfaatkan sehingga kita harus dapat bermanfaat bagi semua orang. Selanjutnya beras puluih atau ketan. Jenis yang banyak dipakai adalah beras puluih putih pilihan dan berkualitas. Maknanya yaitu kita harus menjadi orang yang berkualitas agar terpilih menjadi juara dan sukses dalam kehidupan. Selanjutnya pucuk daun pisang berfungsi untuk melapisi daun bambu supaya beras yang dimasukkan ke dalam ruas bambu itu tidak terkena serbuk yang melekat di dinding bambu tersebut. Nah, selanjutnya garam. Garam adalah pemberi rasa dalam proses pembuatan lamang. Dan yang terakhir yaitu kemiri, dibutuhkan untuk mempermudah berpisahnya beras. Nah, setelah ini kita akan melihat gimana sih proses memasak lamang.